masih di Rembuk Mina bersama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita berhenti pada bahwa konsumsi ikan lumayan semakin meningkat. Kalau saja ini kita sinkronkan dengan produksinya, seandainya peningkatan ini ternyata cukup signifikan. Berarti ini adalah peluang juga untuk Anda untuk ikut serta mengembangkan sektor perikanan ini di daerah Istimewa Yogyakarta. Saya ke Pak Darto, Komisi B ini melihat sektor perikanan tadi Pak Kepala Dinas mengatakan ada penurunan ketika pandemi tetapi tidak signifikan. Maksudnya tidak terlalu dibandingkan yang lain, ini relatif stabil lah. Apa sih pandangan Komisi B tentang sektor perikanan ini apalagi saat pandemi ini Pak? Iya, real saja Mbak Marta. Kesadaran masyarakat akan makan ikan itu kan sekarang tinggi. Apalagi sekarang ini kondisi COVID ini pelarian orang mencari ikan Mbak. Entah mancing, entah yang lain. Ini kan juga ini kan menjadi masalah bagi saya. Artinya bahwa itu problem yang harus kita selesaikan. Makanya saya kepada teman dinas, yuk kita sediakan bibit. Apakah itu untuk pelarian umum, apakah itu untuk kolam, ya melalui pembudidayaan atau jenis-jenis yang lain. Sehingga kebutuhan akan ikan di masyarakat itu terpenuhi. Itu saja tentang bibitnya A, B, C, D. Mari kita dialogkan kepada masyarakat yang dibutuhkan dan bisa dikembangkan apa saja. Nah kemudian sudah dilakukan karena program ini kan mulai Pokda kan sudah 12 tahun, 13 tahun yang lalu. Ini tinggal menindaklanjuti. Yang hari ini menjadi sedikit perlu kita koordinasikan kan pembelajaran. Jadi orang itu ada yang telaten, ada yang tidak. Saya pahami betul oleh Pak Bayu ini tingkat kesulitan. Kadang masyarakat sudah kita kasih tetapi awalnya minta mau mengembangkan tapi di tengah perjalanan capek mungkin atau yang lain. Ini kan makanya kemarin kita di internal dengan Pak Bayu dan sebelum saya lanjutkan, kami memang pengennya itu merembuk rakyat itu terjadi sinergitas Mbak. Jadi antara eksekutif, legislatif, teman-teman dari universitas ini satu langkah lah. Karena itu solusi, kalau kita tidak seperti itu tidak bisa. Makanya seperti ini nanti Pak Bayu juga punya kewajiban pada Pak Gandung. Pak Gandung tolong disurvei kebutuhan real ikan masyarakat itu berapa, jenis ikannya apa. Sehingga Mas Bayu saya harus menyediakan stoknya apa dan selanjutnya. Kesadaran bahwa itu lebih sehat dan seterusnya barangkali akan menjadi pemicunya. Pak Gandung ini kan bicara soal data dari tadi Pak Kadis, kemudian Pak Darto juga datanya itu sebenarnya seperti apa? Apakah selama ini juga dari UGM sendiri punya survei tentang tadi kebutuhan ikan sendiri, kemudian penyediaannya sendiri, kemudian pemetaannya sendiri tadi Sleman seperti apa? Adakah survei seperti itu Pak untuk mendukung dinas? UGM selalu kerjasama dengan Dinas Perikanan Provinsi ataupun Kabupaten ya. Jadi masalah pendataan ada teman dari MSA saya kira yang membantu kegiatan riset di sana tentang kebutuhan yang ada. Kebutuhan benih itu sebetulnya sangat tinggi, tetapi seimbang dengan budidaya yang ada. Artinya tidak kurang, tidak lebih. Karena sebetulnya UPR pembenih itu sudah bisa membaca kebutuhannya berapa. Dan sekarang ada program yang namanya di daerah tersebut pembudidaya ada, pembenih ada. Dan saya pun sekarang kami pun di UGM juga baru mengembangkan ada pembesaran di situ oleh provinsi, kabupaten, ada produksi benih. Lalu apa yang dibutuhkan benih ini? Yaitu pakan. Pakan itu apa? Cacing sutra. Nah, di setiap tempat kita kembangkan cacing sutra. Nah, rantai ini yang harus hidup. Kemarin, musim mengapa terjadi seperti ini? Karena pada musim penghujan cari cacing sutra sulit. Tetapi produksi benih dituntut banyak. Ini bertolak belakang. Maka masyarakat menyiapkan budidaya cacing sutra. Lah, satu paket ini tentang kegiatan-kegiatan di lapangan yang harus utuh. Sehingga riset-riset tentang apa yang dibutuhkan di masyarakat, kondisi masyarakat, kami bahkan tidak masalah hanya riset saja, tapi kami langsung di masyarakat. Sebagai pendamping pembudidaya ikan. Dan setiap kabupaten saya kira mengajak kita untuk
bersama-sama dalam membantu teknologi bagaimana yang sesuai dengan lingkungan masing-masing. Misalnya Sleman itu berbeda karena apa? Sleman punya air jernih yang beda. Daerah timur itu ada air yang jernih, sebelah barat airnya keruh, kurangnya sedikit, tetapi mereka sudah bisa budidaya masing-masing sesuai dengan kondisi masing-masing lah. Hebatnya DIY itu seperti itu mereka. Para pembudidaya sudah melihat kondisi lapangan, tidak mengeluh, tempat saya nggak ada air. Nggak ada air main apa? Main gurami. Yang airnya banyak main di nila. Yang kurang airnya lele. Kulon Progo banyak lele, banyak gurami. Jadi nilainya kurang. Produksi jenis tertentu menyesuaikan lingkungan tertentu. Lah, karena mohon maaf Pak Kandung, saya tertarik dengan bagaimana tadi rantai pasok itu ada di area yang sama gitu, sehingga lebih efisien dan efektif. Betul. Apakah selama ini tidak banyak yang melakukan seperti itu? Atau belum terfikirkan untuk rantai pasok itu ada di lingkungan yang sama? Tetapi orang itu belum yakin, masih kesana kemari gitu. Sekarang ada teknologi, misalnya budidaya cacing sutra, itu bisa tersedia di mana saja. Misalnya Banjarharjo itu satu paket produksi ikan lele konsumsi, produksi benih, lalu produksi cacing sutra. Hanya bahaya, produksi cacing sutra ini bisa lebih besar untungnya dibandingkan produksi konsumsinya untungnya. Tetapi kan tidak setiap tempat bisa untuk produksi cacing sutra. Di situ. Nah, paket ini yang ingin kita kembangkan bersama rekan-rekan dari dinas yang nanti menjadi daerah-daerah yang kecil. Yang Kulon Progo bermain dengan kemarin bela-beli Kulon Progo. Ini sistem pemasaran. Sehingga sebetulnya masyarakat pembudidaya ikan di DIY sendiri menurut saya sudah cerdas gitu ya. Orangnya itu kreatif. Dan di Sleman itu ada teknologi yang sebenarnya belum keluar ini nanti dari masyarakat sendiri bagaimana produksi benih nila dalam waktu singkat dalam jumlah besar. Tapi belum mau karena kalau itu keluar teknologi itu yang kecil-kecil habis semua gitu. Nah, maka pakai teknologi yang teknologi untuk memproduksi benih. Sangat intensif bisa. Tetapi kan kita harus berpikir sebagai orang dinas, orang yang di masyarakat harus berpikir bahwa tingkat peningkatan produksi benih ataupun konsumsi itu sekaligus menyejahterakan masyarakat. Di situ masalahnya. Kita harus bermain di situ. Tidak bisa kita patokannya hanya produksi tinggi, tapi masyarakat yang sejahtera siapa? Budidaya lele misalnya. Apa yang terkait? Yang terkait adalah produksi benih, pemijah lele, produksi ukuran 78, 79. Jadi banyak orang yang terkait. Nah, itulah yang perlu saya kira dinas dan dari dewan itu sudah melihat bahwa untuk kesejahteraan masyarakat secara umum. Tapi ini adalah juga tantangannya ketika ini milik masyarakat mungkin berbeda dengan kalau ini perusahaan gitu ya Pak ya. Sehingga bagaimana ini bisa optimal, tunggu. Nanti kita akan bahas lagi lebih dalam bagaimana optimalisasi peran masyarakat sendiri untuk bisa mengembangkan potensi perikanan di DIY ini untuk mensejahterakan masyarakat sendiri. Jangan kemana-mana, tetap di Rembuk Mina.